Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen ingin dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Konsep ini diatur oleh hukum penawaran. Ketika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang ditawarkan akan turun. Mari kita analogikan. Bayangkan sebuah kedai kopi, ketika harga kopi di pasar naik, keuntungan yang bisa didapatkan kedai itu juga meningkat. Melihat peluang ini, pemilik kedai akan termotivasi untuk memproduksi lebih banyak kopi. Mungkin dengan menambah jam kerja atau membeli lebih banyak bahan baku. Sebaliknya, jika harga kopi anjlok, keuntungan mereka menipis. Alhasil mereka mungkin akan mengurangi jumlah produksi atau bahkan beralih menjual produk lain. Ini adalah hukum penawaran dalam bentuk yang paling murni. Insentif harga mendorong produsen untuk menyesuaikan jumlah pasokan mereka. Contoh nyata, lihatlah petani kopi. Saat harga biji kopi Robusta di pasar global sedang tinggi, mereka akan terdorong untuk menanam lebih banyak kopi atau menginvestasikan lebih banyak tenaga kerja untuk memanen biji kopi agar bisa dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga sedang rendah, mereka mungkin akan mengurangi lahan tanam atau mencari komoditas lain yang lebih menguntungkan. Namun sama seperti permintaan, penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Ada banyak faktor lain yang membentuk putusan sebuah produsen. Faktor pertama adalah biaya produksi. Putusan untuk menawarkan suatu produk sangat bergantung pada biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya. Jika biaya bahan baku, upah pekerja, atau biaya sewa naik, produsen mungkin akan terpaksa mengurangi jumlah produksi, sehingga mereka dapat margin keuntungan yang sangat balance. Contoh nyatanya adalah saat harga gula, susu, atau bahan baku lainnya melonjak, sebuah kafe mungkin harus menaikkan harga kopi mereka. Jika mereka tidak bisa menaikkan harga, mereka mungkin akan mengurangi porsi atau jumlah kopi yang mereka jual untuk menekan kerugian. Faktor kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi bisa mengubah segalanya. Mesin baru yang lebih efisien memungkinkan produsen untuk memproduksi kopi lebih cepat dan dengan biaya yang lebih baik. Dengan biaya yang lebih rendah, mereka bisa menawarkan lebih banyak produk di pasar, bahkan jika harganya tetap sama. Contoh nyatanya adalah inovasi mesin roasting kopi yang lebih modern dan hemat energi, memungkinkan sebuah pabrik kopi memproduksi ratusan kilogram biji kopi Shanghai per hari dengan biaya listrik dan waktu yang lebih sedikit. Ini membuat mereka mampu menawarkan pasokan yang lebih besar ke pasar, tanpa harus menaikkan sebuah harganya. Faktor lainnya adalah jumlah produsen di pasar. Semakin banyak jumlah produsen yang masuk ke industri kopi, semakin besar total pasokan yang tersedia. Sebaliknya, jika beberapa produsen gulung tikar, penawaran di pasar pun akan ikut berkurang juga. Ketika faktor-faktor selain harga berubah, kita tidak lagi melihat pergerakan di sepanjang kurva, melainkan pergeseran seluruh kurva penawaran. Bayangkan skenario ini. Sebuah inovasi teknologi baru ditemukan yang membuat proses roasting biji kopi menjadi jauh lebih cepat dan murah. Akibatnya, produsen kopi dapat memproduksi lebih banyak biji kopi dengan biaya yang sama. Biaya bahan baku menjadi sangat mahal. Kurva penawaran akan bergeser ke kiri, menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga, produsen hanya mampu menawarkan jumlah yang lebih sedikit. Jadi, ketika kita melihat segelas kopi yang siap kita minum, kita tidak hanya melihat sebuah produk yang jadi. Kita juga sedang menyaksikan sebuah orkestrasi yang kompleks antara berbagai elemen, harga, biaya produksi, inovasi teknologi, dan bahkan dinamika pasar. Hukum penawaran mengajarkan kita bahwa produsen adalah makhluk yang rasional. Mereka merespon terhadap insentif harga. Namun, pergeseran kurva menunjukkan bahwa penawaran bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dan realitas pasar bisa berubah seiringnya waktu. Memahami penawaran adalah kunci
bagaimana kita untuk memahami dunia bisnis dan dunia kerja, dan bagaimana produk yang kita butuhkan dapat selalu tersedia kapanpun dan dimanapun. Sekian video dari kami.